Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bapak Danrem 042 Garuda Putih Jambi terkait persiapan menghadapi bencana di Provinsi Jambi. Pak, yang kan sudah kita bahas ya dari persiapan dari awal Pak sama pendirian posko. Terus selanjutnya sih apa sih Pak himbauan bagi masyarakat yang berada di daerah bencana khususnya di aliran Sungai Batanghari Pak ya? Karena setiap hujan atau banjir kiriman dari hulu itu biasanya kan meluap ke khususnya yang di Kota Jambi ya. Terus apa sih Pak himbauan agar tidak terjadi kerugian material atau korban jiwa sih Pak? Ya, himbauan saya, kita semua berharap Jambi ini tidak terjadi bencana banjir maupun longsor lah ya. Kita sama-sama berdoa. Tapi untuk mengantisipasi itu, saya berharap pada masyarakat yang di sekitaran tepi sungai itu agar menjaga agar sungai tidak banyak sampah, sehingga arus sungai kalaupun ada kenaikan volume air itu tetap menjadi normal. Walaupun sungai itu besar, tapi ada juga sungai yang kecil. Intinya jangan membuang sampah sembarangan, ikut pelihara sungai tersebut ya. Harus untuk yang di tempat-tempat berkebun selalu diwaspadai ketinggian-ketinggian yang itu dari konturnya bisa kelihatan berpotensi longsor, supaya berhati-hati dalam setiap kegiatan melintas musim hujan, melintasi tempat tersebut. Nah, itu sebenarnya supaya berhati-hati. Ini kesemuanya ya, kesemuanya prinsipnya kita dalam menghadapi musim hujan ini seluruh masyarakat lebih waspada, monitor informasi-informasi yang diberikan, waspada terhadap luapan air sungai dan hujan lebat, terutama di daerah-daerah yang ketinggian berpotensi longsor, untuk mencegah korban banyak. Terutama begitu juga yang memiliki rumah di lereng-lereng bukit, nah juga melihat situasi lingkungannya. Upayakan bisa ada kewaspadaan bila terjadi longsor. Ya. Nah, mungkin ada ini Kak, ke depan mungkin ada kayak edukasi atau pemberitahuan sih Pak kepada masyarakat, baik dari jajaran Korem itu sendiri sih Pak. Ya, kegiatan itu kita laksanakan melalui Babinsa. Kita menghimbau tentang bahaya-bahaya bila terjadi bencana banjir, longsor, itu kita sampaikan kepada masyarakat. Lebih-lebih bila ada informasi dari BMKG yang sudah berdasarkan perkiraan cuaca, nah itu pasti kita sampaikan ke masyarakat yang titiknya sudah disebutkan oleh BMKG akan kemungkinan terdampak gitu ya. Itu pasti kita sampaikan, dan kita membuat siaga ketika ada prediksi dari BMKG. Berarti kalau kondisi sekarang statusnya apa ini Pak kalau untuk Jambi sendiri Pak? Masih untuk kejadian Jambi ini ya, selama mulai hujan itu kejadian sudah ada di 2 tempat. Ada di Kerinci itu karena luapan sungai sehingga jalan terendam, mengakibatkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu tidak bisa lewat. Tapi itu hanya 2 hari aja. 2 hari dia udah surut, jalan lagi. Ya, udah bisa dilakukan dan tidak merusak lah ya. Tidak ada kerugian material maupun jiwa, tidak ada. Kemudian yang kedua ada di Muaro Jambi. Itu 2 hari setelahnya lah. Di Muaro Jambi ada kejadian longsor di dekat rumah sakit itu. Tapi tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Terus yang ketiga banjir juga di dalam kota. Sesaat itu malam hari banjir jam 8 lah, hujan lebat, ketinggian sampai 50-an cm. Tetapi dia malam pun udah surut, pagi udah surut. Berarti intinya Korem 042 Garuda Putih Jambi selalu koordinasi dengan lintas instansi terkait, berarti Pak Bintu penanganan bencana ini lebih cepat ditangani Pak ya? Betul. Prinsipnya itu kita tanggaplah dalam merespon
kejadian bencana supaya langsung bisa kita kurangi dampak-dampak atau kerugian baik material maupun jiwa gitu. Dengan bencana ini kan ada juga rencana penambahan kesatuan yang di Jajaran Korem Pak ya. Nah, dengan ada penambahan kesatuan nantinya kan bisa membantu masyarakat atau TNI ujung tombak masyarakat Pak ya selama ini Pak ya. Terus bagaimana Pak untuk rekrutmen anggota nantinya untuk akan ditempatkan di kesatuan-kesatuan nanti Pak? Ya, dengan kita memang atas perintah Bapak Presiden kepada Panglima TNI kemudian ke Kasat, kita ini akan membentuk satuan-satuan baru yang banyak di Jambi ini. Yang pertama Batalion Teritorial Pembangunan. Itu nanti di setiap kabupaten kota itu ada satu. Sekarang yang sudah dibangun itu di Tebo dengan di Sarolangun. Itu sudah masuk. Nah, nanti bertahap akan terus yang pada akhirnya satu kabupaten kota itu satu batalion teritorial pembangunan. Kemudian di sini juga nanti 2027 itu akan dibentuk Kodam. Nah, sehingga nanti Kodam di sini ada dan brigade itu membawahi brigade teritorial pembangunan. Dia membawahi batalion teritorial pembangunan. Ada 2 brigade yang ada dibangun di sini. Nah, dengan adanya Kodam di sini ada kemungkinan untuk satu lagi dibentuk Korem nantinya. Nah, ini semuanya dibentuk dalam rangka kita membantu masyarakat dalam percepatan pembangunan, karena nama batalion aja Batalion Teritorial Pembangunan. Dia mengerjakan pertanian, peternakan, ya semua untuk membantu masyarakat di provinsi ini. Selain itu juga dengan adanya batalion nantinya di setiap kabupaten kota, tentunya dia akan lebih cepat merespon apapun itu. Terjadi bencana, masyarakat mau laporan juga udah ada. Kalau saya sekarang misalnya di Kerinci atau anggap misalnya di ini Batanghari. Batanghari itu kalau ada apa-apa masyarakatnya kalau mau lapor ke ini dia di Koramil. Dan jumlahnya juga Koramil terbatas. Kalau mau ke Kodim dia harus ke Jambi. Jauh lagi ke Jambi. Ya, Sarolangun. Sarolangun Sarko ya. Butela. Yang di Bungo. Bungo itu Kodim. Nah, kalau nantinya ada batalion-batalion teritorial, maka bertambahlah jumlah. Tidak hanya Kodim tapi ada batalion juga. Jadi tempat masyarakat melapor itu lebih dekat. Kita dalam menangani masalah, bila terjadi apapun itu, termasuk bencana, kita akan lebih cepat. Kenapa? Karena di kabupaten itu sudah ada satu batalion yang bisa bergerak lebih cepat ketimbang kita ngirim dari Jambi ke Sarko, kirim ke Jambi ke Kerinci, kan itu perlu waktu. Tapi dengan batalion setempat itu udah bisa langsung bergerak. Seperti yang sekarang, karena batalion TP ini kan di bawahnya brigade di bawah Kodam. Jadi Kodam pada saat sekarang ini untuk membantu keluarga kita yang terdampak di 3 provinsi itu yang bergerak dari NTP yang ada di Tebo. Nah itu dia lebih cepat kan. Jadi kekuatan itu malah lebih banyak, lebih cepat untuk merespon apa yang diperlukan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat, apa kendala masyarakat lebih cepat melapor ke TNI, dan TNI juga lebih cepat menuju lokasi, nggak harus dari Jambi ke lokasi, membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Pak, mungkin waktu juga yang membatasi kita Pak, namun sebelum ditutup Pak, mungkin ada closing dari Bapak Pak untuk masyarakat terkait bencana ini sendiri. Ya, terkait juga dengan Hari Juang Kartika ini, kita mengimbau kepada masyarakat bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Darat itu hadir di Jambi ini memang untuk rakyat. Sehingga kita tentara lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat. Maka semuanya tidak ada niat untuk artinya malah mengganggu masyarakat, tetapi kita untuk bersama-sama masyarakat hadir di kabupaten kota di wilayah lah ya, itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kami berharap kepada pemerintah daerah, masyarakat maupun tokoh agama, tokoh
masyarakat, lembaga adat, semua kita berharap bisa turut mensupport apa yang sudah dicita-citakan dan diprogramkan oleh Bapak Presiden kita. Saya kira itu. Ya. Ya saudara, itulah perbincangan kita bersama Bapak Danrem, dan waktu juga yang memisahkan kita. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.